Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masyayikh sekalian, alhamdulillah kita telah sampai pada lokasi ma'arad atau ma'arid, atau bahasa Indonesia adalah pameran buku atau book fair. Nah, pameran buku atau book fair di Kairo ini adalah pameran buku kedua terbesar setelah yang diadakan di Jerman. Mau tahu lebih lanjut? Mari kita masuk ke dalam. Ya, jadi ini adalah karcisnya, harganya cuma 1 pound saja. Tapi di sini ada karcis dail, karcis yang sifatnya tanpa batas, kita bisa masuk kapan saja tanpa membayar. Dan ini biasanya diberikan oleh maktabah-maktabah kepada para pemilik kitab, dibagikan secara gratis bagi yang beruntung. Mari kita masuk ke dalam. Ma'arad Kairo ini dimulai pada tahun 1969 ya. Dan itu digagas oleh seorang doktorah bernama Sahir Al-Maklami. Nah, beliau siapa saya juga kurang tahu. Nah, kemudian Ma'arad pertama kali itu hanya dihadiri atau Mesir bekerjasama dengan beberapa negara, dan itu hanya sebatas 5 negara saja, dan itu mencakup 100 penerbit. Dan setelah diadakan setiap tahunnya, banyak kemudian negara-negara yang tertarik, kemudian bertambah hingga akhirnya sekarang sampai kepada 34 negara. Ya, termasuk di dalamnya adalah Cina dan Italia. Dan dari 34 negara itu mencakup sekitar 760 penerbit yang mengikuti event tahunan ini. Jadi Ma'arad itu sangat diminati oleh berbagai kalangan, mulai dari para pemikir, para penulis, para pecinta buku, para penerbit, hingga para anak-anak, hingga para keluarga-keluarga. Sangat ditunggu-tunggu kehadirannya setiap tahunnya. Adapun bagi para mufakir atau para pembaca, mereka mencari kitab-kitab yang terbaru. Bagi keluarga, mereka menjadikan book fair ini sebagai tempat untuk rihlah. Begitu juga bagi anak-anak, tempat untuk bermain. Kemudian book fair selain memberikan pameran buku, dia juga memberikan seminar-seminar peradaban, pemikiran, ataupun kemajuan bagi negeri Mesir maupun bagi negeri yang lainnya. Jadi Ma'arad itu diadakan di tempat yang sangat luas, sekitar kalau dihitung sekitar 700.000 meter persegi, atau itu setara dengan 100 berapa lapangan bola. Dan meskipun Book Fair Kairo atau Kairo Book Fair itu termasuk kedua terbesar setelah yang diadakan di Jerman, tapi dari segi jumlah kitab yang dipamerkan atau yang dijual di sini lebih banyak daripada di Jerman. Begitu juga Ma'arad ini setiap tahunnya mengundang satu negara tamu, satu negara sebagai tamu. Untuk saat ini negara yang diundang adalah negara Aljazair. Kemudian juga selain itu, setiap Ma'arad selalu mengangkat seorang tokoh. Ya. Untuk Ma'arad yang ke-49 kali ini, Ma'arad Kairo mengangkat tokoh bernama Abdurrahman Al-Qushairi. Beliau adalah seorang penulis yang produktif, yang kitab-kitabnya banyak dicetak di Darus Syuruq. Ya. Beberapa kitabnya adalah kitab tentang Khulafa Rasyidun, kitab tentang A'immah dalam fikih. Ini adalah kitab-kitab karya Abdurrahman Asy-Syarqawi. Kita bisa dilihat di sini ada kitab-kitab tentang keislaman, ada Al-A'mal Al-Kamilah Muhammad Rasul Huriyah, ada
As-Siddiq, berarti Abu Bakar As-Siddiq, awal khulafa. Kemudian ada Husain Syahidan, ada Al-Faruq Umar, ada Ali, ada A'immatul Fiqh, Al-A'immatul Fiqh At-Tis'ah, dan ada Umar bin Abdul Aziz, dan ada Ibnu Taimiyah. Ya, salah satu keistimewaan Ma'rad ataupun hal yang ditunggu-tunggu di Ma'rad adalah stand-stand pemerintah, yang mana mereka pemerintah ini menyediakan buku-buku murah, kemudian setelah murah didiskon lagi gitu. Ada beberapa stand pemerintah yang cukup terkenal. Yang pertama adalah Maktabah Usroh, kemudian Hay'ah Ammah, Lil Kitab, kemudian Markas Komunitas Terjemah, Khusus Sakofah, Masjid Sa'la, dan Darul Wasaq Al-Qaumiyah. Jadi Ma'rad itu merupakan sebuah momen yang kita tunggu kehadirannya, baik kita sebagai mahasiswa maupun masyarakat Mesir secara umum, karena Ma'rad itu merupakan sebuah tempat atau sebuah momen di mana pemerintah Mesir juga menyediakan buku-buku murah dan berkualitas bagi seluruh rakyat Mesir dan seluruh mahasiswa yang ada di Mesir. Ada beberapa maktabah ataupun penerbit yang mana itu merupakan dari pemerintah Mesir sendiri yang menyediakan buku-buku murah dan berkualitas. Contohnya adalah Maktabah Usroh ini, di mana di sini banyak sekali buku-buku murah, baik itu dari segi baik tentang agama, budaya, kemudian musik, sejarah, dan yang lain-lainnya. Kemudian ada juga maktabah yang namanya Unsur Sakofah. Unsur Sakofah ini berkaitan dengan budaya dan juga beberapa budaya, kemudian sejarah, kemudian filsafat, pemikiran, dan yang lainnya. Kemudian ada juga Markas Komunitas Terjemah, yang mana mereka menerjemahkan kitab-kitab berbahasa asing menjadi bahasa Arab. Di Markas Komunitas Terjemah ini, kita sebagai mahasiswa Azhar, kita mendapatkan potongan 50%. Cukup membawa kerneh ataupun kartu tanda pelajar atau paspor yang menunjukkan itu ada visa pelajar. Itu sudah cukup, insya Allah. Kemudian ada juga lagi Hay'ah Ammah. Hay'ah Ammah ini dia lebih umum lagi pembahasannya. Ada bertemakan keagamaan, ada ilmu pengetahuan, ada budaya, ada sejarah, ada tentang musik, kemudian yang lainnya. Tapi kalau dilihat dari harganya, yang paling murah itu adalah Maktabah Usroh. Kemudian yang agak mahal itu Markas Komunitas Terjemah, kemudian Hay'ah Ammah, Lil Kitab. Kemudian ada salah satu lagi penerbit pemerintah yang khusus tentang keagamaan, itu Masjid Sa'la. Di sana banyak sekali buku-buku keagamaan, baik itu berupa hadis, Quran, kemudian sirah sahabat, tarikh Islam, kemudian fikih, usul fikih, dan yang sebagainya. Itu juga tak jarang juga Masjid Sa'la mentahqiq kitab-kitab turas Islam dengan tahqiqan yang sangat bagus, tentunya dengan harga yang murah. Nah, itu juga Masjid Sa'la di sana ada berbagai macam ensiklopedi, mulai tarikh madhabi Islamiyah, kemudian Qodoya, dan sekarang dan yang lainnya. Sekarang ini Masjid Sa'la sedang membuat proyek berupa Mausu'ah Fikih Islami, tapi sampai sekarang belum selesai. Mungkin kalau tak salah dengar saya baru sampai huruf jim atau ta. Jadi proyeknya masih panjang sekali, tapi sudah berpuluh-puluh jilid. Kemudian ada satu lagi pemerintah yang berkaitan dengan budaya maupun sejarah Mesir, yaitu Darul Wasaq Al-Qaumiyah. Di sana buku-buku berkaitan dengan sejarah, kemudian pengembangan nasional berkaitan dengan nasionalisme Mesir atau yang lainnya. Ya kawan-kawan, kita sekarang berada di stand toko-toko bekas atau biasa disebut Asbaqiyah. Asbaqiyah itu diambil dari nama seorang Amir Kitbai yang bernama Asbaq. Si Asbaq ini dia mendirikan sebuah
sebuah kota, sebuah distrik di daerah Kairo Tengah. Kemudian di distrik itu menjamur orang yang menjual buku-buku bekas. Sehingga ketika orang ingat toko bekas, maka orang akan ingat Asbaq. Ketika orang ingat Asbaq, orang langsung ingat Asbaqiyah. Jadi dari situ orang mengambil untuk menjadikan nama stand toko bekas di sini. Di dalam bahasa Arab ada sebuah pengucapan yang mirip dengan kata Asbaqiyah, yaitu kata Asbaqiyah. Asbaqiyah itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa diartikan adalah sesuatu yang diprioritaskan atau sesuatu yang didahulukan. Sebab dalam kita menyusuri buku-buku di sini, memilih buku-buku di sini, kita harus duluan dengan orang lain agar kita mendapatkan buku yang murah dan juga bagus. Stand Asbaqiyah itu memiliki keistimewaan khusus dibanding dengan stand-stand modern yang lain. Di Asbaqiyah kita bisa mendapatkan buku-buku lama dengan cetakan langka dan dengan harga yang murah meriah. Belum lagi kita bisa menemukan buku-buku yang pernah dibaca oleh para ulama. Jadi berkah para ulama ketika membaca buku itu mengalir karena buku itu pernah dia pegang. Nah, kita bisa mendapatkan itu semua di Asbaqiyah. Jadi di Asbaqiyah itu mengumpulkan 4 hal penting yang dalam kriteria kita mencari buku: langka, murah, berkualitas, dan berkah. Jadi Ma'rad itu intinya ada di Asbaqiyah. Asbaqiyah adalah gudang emas bagi orang yang ingin mencari buku-buku berkualitas. Maka jangan ragu untuk mencari buku di Asbaqiyah. Saya sekarang sedang berada di stand berbagai negara yang mengikuti pameran di Kairo International Book Fair. Jadi di Kairo International Book Fair ini ada sebuah ruang pertemuan khusus yang disediakan untuk berbagai negara yang mengikuti event tahunan ini. Di sini tercatat ada sekitar 26 negara, terdiri dari negara-negara Afrika dan Timur Tengah, kemudian negara-negara Eropa. Nanti kita lihat bersama-sama negara apa saja yang ada di sini. Jadi Ma'rad itu bukan cuma sekedar pameran buku biasa. Di Kairo International Book Fair ini ada sebuah hall khusus yang disediakan untuk stand-stand berbagai negara. Berbagai negara yang mengikuti event di pameran stand negara ini, seperti misalnya ada dari benua Asia, yakni negara-negara Timur Tengah seperti Dubai, kemudian Tunisia, kemudian Libya, Suriah, Palestina, Sharjah, kemudian masih banyak lagi. Nanti kita bisa lihat ada juga dari benua-benua Eropa, semisal dari Italia, Jerman, Perancis, India, Paraguay, Cina, Yunani, dan Amerika. Pun tak lupa ada negara-negara dari benua Afrika, yaitu Sudan, kemudian Sudan Utara, dan Somalia, Sudan Selatan, dan Somalia. Dan yang menjadi tamu pada Kairo International Book Fair pada tahun ini adalah negara Aljazair sebagai tamu kehormatan. Ternyata ada beberapa negara yang tidak mengikuti pameran di hall pertemuan stand-stand berbagai negara tadi. Tapi mereka mempunyai penerbit buku yang berada di Kairo International Book Fair ini. Salah satu contohnya adalah
Maktabah Takwin. Maktabah Takwin ini berasal dari London, UK. Dan nanti ada satu maktabah lagi, yaitu Maktabah Muassasah Al-Furqan Lituros. Itu juga dari UK. Dan ada juga yang berasal dari negara Turki, yakni Darun Nil, Sozler, dan beberapa maktabah lain. Maktabah Takwin ini, dia adalah sebuah maktabah yang concern di research, atau dalam bahasa Arabnya adalah bahas dalam bidang akidah, tafsir, fikih, usul fikih, dan sosio keagamaan. Jadi berbagai masalah-masalah kontemporer diteliti dan kemudian dipecahkan masalahnya dan dibuat sebuah buku. Muassasah Al-Furqan Lituros, salah satu penerbit yang berasal dari London. Di penerbit Muassasah Al-Furqan Lituros ini lebih konsen pada bidang maqasidus syariah, juga di bidang filologi, atau dalam bahasa Arabnya adalah tahqiq turos. Selain itu, ada juga namanya Maktabah Darun Nil yang berasal dari Turki. Maktabah ini banyak menerbitkan karya-karya Fathullah Gulen dan Badi'uzzaman Said Nursi. Ada juga Maktabah Sozler yang juga banyak menerbitkan buku Badi'uzzaman Said Nursi. Baiklah teman-teman, setelah tadi kita telah berputar-putar mengunjungi Ma'radul Kutub Al-Arabiyah Al-Islamiyah, mulai dari gerbang, dari kitab-kitab normal sampai kitab-kitab Asbaqiyah sudah kita lewati. Saatnya kita ke hall atau kepada tenda kitab yang paling angker di Mesir ini. Apa itu? Ma'radul Kutub Al-Azhar Asy-Syarif. Lihat di belakang saya, sangat indah sekali ya, berhiasan dengan warna hijau dan juga warna abu-abu. Sangat menggambarkan haibah akan Al-Azhar itu sendiri. Sebagai pengetahuan saja, bahwa Al-Azhar ini baru tahun ini membuka hal sendiri. Biasanya halnya kecil. Waktu saya tinggal satu kecil. Yang kedua dia agak besar, sekarang sangat besar. Alhamdulillah, ini adalah satu kemajuan. Dengan adanya hal ini telah membuat haibah Al-Azhar makin mantap. Al-Azhar ini selain menjual kitab, di dalamnya juga ada namanya Ma'radul Kaligrafi wa Ma'radul Masyayikh, dan juga ada Ma'radul Ma'lumat. Berbagai maklumat disediakan di Al-Azhar tentang sejarah Azhar dan segala sesuatu tentang Al-Azhar pastinya. Baiklah, lebih jelasnya, lebih mantapnya kita lihat ke dalam sana. Baiklah, sekarang kita ada di dalam Ma'radul Kutub Al-Azhar Asy-Syarif. Ya. Di belakang sana ada yang namanya Maktabatul Azhar Asy-Syarif. Bisa dilihat ya, yang mana di sana kita bisa melihat tentang kumpulan kitab-kitab Al-Azhar kontemporer maupun yang klasik. Yang mana dulu itu ada namanya makhtutot atau namanya kitab klasik yang masih ditulis dengan tulisan tangan ya. Kalau pengen tahu bagaimana makhtutot itu, tulisan dulu belum adanya matbaah atau percetakan, ada di sini. Kita bisa melihat bagaimana bentuknya. Sungguh sangat indah. Kalau kita melihat tulisan orang-orang Arab itu yang menulis maktub sangat indah. Itu ya, namanya Maktabatul Azhar Asy-Syarif. Sedangkan di kiri saya ada Panorama Al-Azhar ya. P di sini jadi B. Panorama Al-Azhar, yang mana di dalamnya ada tentang sejarah keazharan dari pertama Al-Azhar diciptakan sampai sekarang. Ya, saya melihat sedikit ada tentang Masjid Al-Azhar dari dulu sampai sekarang, ada Masyayikhul Azhar, ada sejarah-sejarah Azhar dan seluruh tentang Al-Azhar tentunya. Baiklah, kita lanjutkan ke perjalanan kita yang selanjutnya. Kawan-kawan, sekarang kita ada di hall Amta Alfeni wa Tamaniyata Ashar Amul Quds ya. Apa itu? 2018 adalah tahunnya Quds. Kenapa? Karena ada salah satu peristiwa yang sangat membuat umat Islam itu heboh. Kenapa? Karena Donald Trump ingin memindahkan ibu kota Israel kepada Al-Quds. Tentu saja ini membuat sesuatu yang menegangkan antara orang Muslim dan juga orang-orang Amerika dan orang Israel. Makanya dari sini Al-Azhar mengatakan 2018 adalah tahunnya Al-Quds, seperti ya. Kita lihat di sini. Perlu diketahui bahwa background ini adalah background yang sama dengan background muktamarnya Al-Azhar Asy-Syarif. Jadi Grand Syekh bersama para masyayikh Al-Azhar
mengumpulkan ulama dari seluruh dunia mengikrarkan bahwa Al-Quds adalah ibu kota Palestina, bukan ibu kota Israel. Seperti itu. Ini adalah hallnya atau backgroundnya seperti ini. Setelah pengikraran dari seluruh dunia, alhamdulillah sekarang Amerika nyalinya agak ciut. Sekarang dia tidak berani lebih sorohatan, lebih bebas berbicara bahwa Al-Quds itu adalah ibu kota Israel. Sampai sekarang seluruh dunia barat maupun timur masih mengakui bahwa Al-Quds itu adalah ibu kota Palestina. Alhamdulillah. Tentu saja ini adalah salah satu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sekilas saja. Mari kita beranjak kepada hal yang selanjutnya. Oke, kita sekarang ada di salah satu pojokan Al-Azhar, yang mana ini ada salah satu pojokan yang sangat penting. Kenapa? Menggambarkan Al-Azhar secara keseluruhan. Baik, di sebelah kiri saya pas adanya Ruknul Fatwa, ya, yang mana di sana menjelaskan bagaimana tata cara kita apabila ingin meminta fatwa kepada Al-Azhar. Kenapa? Karena persoalan umat Islam itu sangat luas dan terus berkembang setiap harinya. Perlu adanya fatwa seperti itu. Makanya adanya Ruknul Fatwa. Salah satu tugas Al-Azhar adalah memberikan fatwa. Selanjutnya ada Jamiul Azhar. Di sana diterangkan informasi segala tentang Masjid Al-Azhar, sejarahnya, bagaimana Al-Azhar dibangun, bagaimana pendidikannya. Di sana informasi penuh tentang Jamiul Azhar. Di sini juga ada Jamiatul Azhar Syarif. Ya, bedanya jami' sama jamiah. Jami' artinya masjid, jamiah artinya perkuliahan. Yaitu informasi tentang perkuliahan atau Jamiatul Azhar ada juga Majelis Hukama Al-Muslimin, ya. Majelis Hukama Al-Muslimin itu adalah salah satu organisasi para masyaikh, ya, para masyaikh Mesir, Arab maupun di dunia. Ya, dari Majelis Hukama Muslim ini terdiri organisasi daripada para ulama-ulama di dunia yang sekarang dipegang ketuanya oleh Grand Syekh Al-Azhar, yaitu Syekh Ahmad Thayyib. Baiklah, sampai di sini dulu. Kita akan lanjut ke selanjutnya. Baik. Setelah kita melihat beberapa rukun atau beberapa pojokan tentang Al-Azhar, saya akan beritahukan tentang bagaimana Masjid Al-Azhar, bagaimana lambang dari Al-Azhar itu sendiri. Baik, kita lihat di belakang saya. Terpampang foto yang begitu besar gitu ya. Ini adalah Menara Al-Azhar. Seperti diketahui bahwa Menara Al-Azhar ini sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun ya. Lebih tua daripada umur saya ini. Ini Al-Azhar Syarif, seperti ini sangat tua. Ini adalah gambaran bagaimana dulu Masyaikh Al-Azhar itu mengajar dengan para murid-muridnya. Kenapa Al-Azhar ini dikatakan sebagai madrasahnya para ulama? Karena dulu ulama itu, kalau ada ulama pasti jurusannya Al-Azhar. Kita lihat, ini ada satu gambar ya. Dilihat dari sini. Ada syekh. Di sini di sekelilingnya ada para murid. Di sini ada masyaikh lagi, satu syekh dikelilingi oleh murid. Di sana di belakangnya banyak para murid dengan masyaikh juga. Di setiap amud itu tiang Al-Azhar ya. Setiap tiang Al-Azhar itu ada satu syekh yang mau dikelilingi oleh para masyaikh, para murid. Ada yang belajar Al-Qur'an, ada belajar hadis, ada banyak belajar yang lain sebagainya. Nah, itulah yang menjadikan Al-Azhar adalah madrasatul ula atau qiblatul ilmi fil Islam. Ya, karena apa? Karena masyayikh yang ada di dunia ini semuanya rata-rata banyak yang dari Al-Azhar. Seperti itu ya. Baiklah, akhirnya kita sampai kepada sesi akhir yang akan menjelaskan tentang Hall Al-Azhar ini, hall yang paling keren menurut saya. Karena apa? Karena di sini semuanya berbau Al-Azhar. Semuanya berbau tentang Al-Azhar pastinya mah. Di pojok terakhir ini saya akan menerangkan tentang beberapa hal ya. Di sana ada Khatul Arabi. Itu khat Arabi, khat atau kaligrafi Arabi yang mana pada zaman ini sudah banyak ditinggalkan oleh orang-orang. Tetapi inilah Al-Azhar, selalu menjaga keilmuan Al-Islam, selalu menjaga kebudayaan Islam. Di Al-Azhar ini khat Arabi tetap dikembangkan dan juga tetap dijaga tradisi-tradisinya. Ada juga Majmu'ul Buhus Islamiyah ya, Majmu'ul Islamiyah atau bidang riset tentang Islami, yang mana di sana ada riset fatwa dan segala riset yang lainnya, yang mana semua yang ada di sini pokoknya jika teman-teman pada suatu hari nanti masuk ke dalam Ma'radul Kutub,
jangan lupa keberadaan Al-Azhar. Kenapa? Untuk mengetahui Al-Azhar sendiri tidak cukup dari kata orang atau kila wa qala. Perlu untuk mengetahui Al-Azhar. Nah, untuk mengetahui bagian Al-Azhar secara menyeluruh, tentunya tidak sangat semuanya, hanya menyeluruh, ijmali saja. Kita harus masuk ke dalam hall Al-Azhar ini. Baik, sampai di sini dulu dari saya, Syahrul Munawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Sejak dimulainya event tahunan ini 2, 3. Ma'ruf Kairo itu diadakan, nggak usah ngomong, saya lihat Nyata, meskipun nyata ada beberapa martabat atau penentu yang tidak unik. Benar grooming itu loh orangnya. Benar apa prosesnya? 3.